Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala nikmat yang tidak pernah kita hitung sedikit pun, tetapi kita jarang mensyukurinya, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut senantiasa harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Hafiz dengan nomor NIM 1908101074. Ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah yang diampu oleh Ibu Mutaharoh MPDI atas mata kuliah Manajemen Pendidikan PAI Luar Sekolah. Baiklah, insya Allah tema yang akan saya bawakan yaitu tentang sakinah. Mungkin kata sakinah sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena kata sakinah itu tidak terlepas dari 3 kata. Biasanya ketika orang hajatan kita sering mendoakan, agar semoga sekeluarnya sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kata-kata ini sering sekali diulang ketika teman ataupun sanak ataupun keluarga kita yang sedang melakukan hajat. Baiklah, kata sakinah itu artinya tenang. Maksud dari tenang ini adalah biasanya orang Arab membuat kalimat ataupun mengucapkan kata sakinah itu salah satunya seperti sakanatis syajarah idza dhahabir rih. Jadi suatu ranting akan tenang ketika angin telah berlalu. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab ini orang Arab menggunakannya kata tersebut, di mana bisa kita umpamakan seperti halnya dalam keluarga. Karena kata sakinah itu biasa dipergunakan ketika seseorang telah menikah, lalu kita melakukannya sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah ini bisa diartikan di dalam pernikahan. Sakinah ini tenang dalam artian keluarganya itu anteng, tentrem, dan nyaman. Oleh karena itu kita umpamakan ibarat kata seorang keluarga itu seperti ketenangannya seperti sebuah angin, di mana angin tersebut yang menerjang sebuah ranting pohon. Lalu ketika ranting pohon tersebut mengalami ketenangan, sangat betul jelas bahwasanya angin tersebut telah berlalu. Nah, ini bisa digunakan perumpamaan bagaimana keluarga sama seperti pohon yang terjang oleh angin. Mungkin ini bisa kita deskripsikan dengan yang lain ketika sebuah keluarga merasakan bagaimana banyaknya suatu persoalan-persoalan yang masuk di dalam pernikahannya. Itu sama seperti ketika sebuah ranting pohon terkena oleh sayupan udara-udara. Ya baiklah, jadi dalam kata tadi yaitu sakinatis syajaratu idza dhahabir rih, yaitu bisa dikatakan sebuah persoalan itu akan menjadikan suatu ketenangan setelah persoalan tersebut bisa dilalui dengan hikmat, dengan bersama-sama. Adapun kata sakinah memiliki akar juga, yaitu kata sikin. Sikin dalam bahasa Arab yaitu artinya pisau. Dimana dalam akar kata ini sikin juga dipergunakan bisa tenang. Karena apa? Seperti ini contohnya, ketika seseorang memasak sayur ataupun ingin memotong buah-buahan, maka sudah layaknya ketika seseorang ingin memasak sayur, maka sayur tersebut alangkah baiknya untuk dipotong-potong, sehingga ketika misalkan ingin direbus tidak terlalu besar gitu. Jadi dengan dipotongnya sayur tersebut ini memberikan ketenangan ketika kita memakan. Karena boleh jadi ketika kita memakan sayur dengan tanpa diiris-iris ataupun dipotong itu membentuk suatu kejanggalan gitu. Ini sayur tapi kok seperti ini, jadi seperti tidak seperti biasanya. Nah, bisa dikaitkan dengan yang lain seperti misalkan kita memakan durian tanpa
kan bahaya juga. Mungkin seperti itu. Eh, dalam sakinah yaitu ketenangan setelah munculnya persoalan itu bukan berarti di dalam sebuah rumah tangga itu mencari masalah ataupun mencari-cari masalah sebagai jadi mempersulit dalam keluarga. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Jadi terkadang yang namanya persoalan dalam keluarga itu perlu dirasakan. Karena apa? Karena setelah sebuah persoalan-persoalan tersebut diselesaikan dengan bersama-sama, khususnya dalam keluarga, maka di situ akan tumbuhlah suatu kenikmatan ataupun ketenangan bahwasanya seseorang dalam rumah tangga itu bisa menyikapi suatu persoalan permasalahan dengan bersama, sehingga setelahnya itu ada kenikmatan yang bisa diambil dan dirasakan. Seperti itu. Bukan berarti dalam kekeluargaan itu mencari persoalan-persoalan menjadi suatu masalah. Tidak, tetapi terkadang kita membutuhkan untuk sebuah kenikmatan yang akan datang. Karena tidak ada kenikmatan yang didapat kecuali dengan usaha. Seperti itu. Karena dengan masalah yang muncul, lalu masalah itu dicarikan solusi, dilakukanlah sebuah kerjasama ataupun mencari solusi bersama-sama, maka di situ ada kualitas yang meningkat. Karena apa? Kualitas yang pertama yaitu dari kerjasama untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang kedua itu memberikan kedewasaan dalam khususnya dalam rumah tangga. Dan ketiga yaitu mengompakkan bagaimana ketika ada suatu masalah harus dikerjakan bersama-sama dan mencari solusinya dengan solusi yang akurat, sehingga keluarga kembali menjadi mendapatkan mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu ada poin di mana poin tersebut yaitu sangat didambakan oleh setiap orang, karena tidak mungkin dalam suatu keluarga tidak membutuhkan keinginan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yaitu salah satunya sakinah. Baiklah, mungkin setiap keluarga yang dalam hubungan pernikahan mengharapkan dan mendambakan yang namanya keluarga yang sakinah, yaitu tenang, bahagia, dan tentunya sangat harmonis di dalam keluarga. Nah, sakinah yaitu tidak terlepaslah dari peran seorang suami, yaitu di dalam keluarga, seorang pemimpin. Karena perlu digarisbawahi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, yaitu apabila 3 orang di antara kamu dalam perjalanan, maka hendaklah kamu menjadi pemimpinnya. Tentu jelas dalam keluarga pastinya memerlukan seseorang pemimpin. Mungkinkah anak? Tidak. Mungkinkah istri? Boleh jadi. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwasanya seorang pemimpin adalah seorang laki-laki. Seorang suami dijadikan seorang patokan ataupun kepala di dalam rumah tangga, yang dimana seorang suami itu mengatur atas segala aspek-aspek yang lainnya. Dalam Al-Quran menurut para pakar yaitu ada kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna itu diartikan bukan sebagai laki-laki berkuasa atas perempuan, tetapi di mana qawwamuna di sini yaitu adalah bertanggung jawab ataupun menunaikan sebagai tugasnya secara sempurna. Itu adalah seorang suami tugasnya. Nah, lalu di Al-Quran juga terdapat ayat, yaitu saya mengiktibaskan ataupun mengambil sedikit, yaitu salah satunya nisa hukum harsul lakum. Jadi perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, jangan kadang jamaah dalam suatu pengajian suka ataupun pintar mengimplementasikan ayat. Maksud di sini adalah perempuan-perempuan itu bukan perempuan yang liar, tapi perempuan yang dijadikan sebagai istri kalian. Jadi sangat jelaslah peran seorang suami, yaitu untuk menjaga dan melindungi seorang suami. Ketika seorang istri menjadi
sebuah ladang, maka seorang petani adalah seorang petaninya. Di mana tugas petani adalah sangat banyak, yaitu salah satunya menghindari dari hama yang ada pada ladang yang diolahnya, sehingga hama-hama seperti tikus tidak merusak di dalamnya. Dan juga seorang petani harus rajin memupukkan pada ladangnya dan memperhatikan mengontrol ladangnya, memberikan air ataupun mengurus-ngurusnya dan memperhatikannya. Mungkin seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum wa syukron alal ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.